Kembali di Sindo Sore, salah satu pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir dari landasan pacu usai mendarat di Lanut Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat jet tempur tersebut terekam warga dalam posisi menukik di gundukan ujung landasan. Selamat gitu karena pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir atau overrun saat mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Dari video terekam warga, pesawat jet tempur dalam posisi menukik di ujung landasan pacu sisi barat, runway 13. Sontak insiden ini menarik perhatian warga dan viral karena lokasi kejadian tepat berada di sisi jalan poros Maros yang banyak dilewati kendaraan. Akibatnya, kepadatan kendaraan tak terhindarkan lantaran banyaknya pengguna jalan yang berhenti mengabadikan kejadian ini. Sejumlah anggota TNI Angkatan Udara dan Kepolisian segera ke lokasi, membantu mengatur lalu lintas dan mengamankan lokasi. Sementara pagar runway dipasangi spanduk putih untuk menutupi pandangan dari pengendara jalan selama proses evakuasi. Meski kejadian sempat membuat heboh, namun operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin masih normal dan menggunakan landasan pacu sisi utara dan selatan atau runway 3 dan 21. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Kecelakaan kendaraan tertabrak kereta di perlintasan sebidang bukan kali ini saja terjadi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Dan rekan kami Ismalia Meidasari mengecek langsung kondisi terkini lokasi taksi berjenis mobil listrik tertabrak kereta. Dan berikut liputannya pemirsa. Kemarin baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas yakni taksi Green SM atau biasa kita sebut dengan taksi hijau ini tertemper di stasiun karet Tanah Abang, tepatnya di perlintasan kereta api. Yang dimana kemarin taksi hijau ini melaju dari arah utara menuju ke arah selatan dari Jalan Kiai Haji Mas Mansur, tertemper kereta atau komuter lain dari arah Manggarai menuju Angke. Dan kemarin kejadian terjadi sekitar pukul 20.44 dan kecelakaan ini mengakibatkan bagian belakang mobil taksi hijau ini mengalami kerusakan dan juga 2 penumpang dan 1 sopir ini mengalami luka dan sudah dirujuk ke rumah sakit. Dan kemarin pada saat terjadinya kecelakaan ini taksi hijau yang tertemper komuter lain ini dibantu oleh warga didorong ke tempat yang lebih aman dan memang sampai saat ini juga masih belum disebutkan penyebab apa taksi hijau ini tertemper komuter lain dari arah Manggarai menuju ke arah Angke. Dan bagi para warga yang hendak melintasi perlintasan kereta api, ini dihimbau untuk tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan perlintasan kereta api. Jika palang kereta api ini sudah turun dan juga sudah berbunyi, ini diharapkan untuk berhenti dan tidak menerobos perlintasan kereta api. Dari Jakarta, Ismalia Andri Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, Polres Jakarta Barat membongkar sindikat produksi uang palsu 1,5 miliar rupiah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Lebih 15.000 uang palsu pecahan 100.000 rupiah, sejumlah mesin dan peralatan produksi disita polisi. Uang palsu dan mesin peralatan cetak ini disita polisi Polsek Taman Sari dan Polres Jakarta Barat yang digunakan untuk memproduksi di sejumlah daerah. 15.610 lembar uang palsu pecahan 100.000 disita polisi. Di lokasi produksi Desa Cipedes, Tasikmalaya, polisi menemukan mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu. Sementara di Desa Wilahar Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, penyidik menemukan mesin berukuran lebih panjang yang diduga dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sindikat ini diduga melakukan produksi dalam 2 tahap, bulan Januari dan bulan Mei 2026. Pada produksi pertama, sekitar 12.000 lembar dicetak, sementara 4.000 lembar dinyatakan cacat, sedangkan 8.000 lembar lainnya dinilai memiliki kemiripan dengan uang asli. Uang palsu diduga diedarkan dengan cara dicampur bersama uang asli, kemudian digunakan untuk berbelanja. Lagi uangnya. Dalam hal ini, penyidik menyita sebanyak 15.610 lembar. Jadi kita tidak menggunakan bahasa rupiah karena ini uang palsu tidak ada nilainya. Uang palsu tidak bisa dinilai, ya. Jadi rupiah.
15.610. Barang-barang tersebut ada yang rusak dan juga ada yang memang sudah tersebar, namun masih alhamdulillah kami amankan semua. Masyarakat diminta tidak panik, namun tetap waspada dan memeriksa keaslian uang dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Informasi selanjutnya, kebakaran kampung adat Sade, tabungan 100 juta rupiah milik warga yang dikumpulkan selama puluhan tahun hangus. Hanya tersisa 7 juta rupiah saja. Duka warga Kampung Sade tidak hanya kehilangan rumah, namun juga harta dan barang berharga yang hangus akibat kebakaran. Seperti yang dialami salah satu warga, Embul, harus kehilangan uang tunai yang dikumpulkan sejak puluhan tahun lalu. Uang 100 juta, cuman ini yang bisa diselamatkan. Namun, saat membersihkan rumah pasca kebakaran, sejumlah uang tersebut ditemukan anak korban dan aparat TNI dengan kondisi tidak utuh akibat kebakaran. Uang yang ditemukan mulai dari pecahan 2.000-an hingga 100 ribuan. Warga mengaku pecahan uang tersebut ditabung sejak tahun 2000 dari hasil menjahit dan menabuh alat musik tradisional di Kampung Sade. Dari jumlah perkiraan uang ratusan juta yang terbakar, uang yang ditemukan tersisa 7 juta rupiah dengan kondisi 5 juta sudah terpotong setengah dan 2 juta masih utuh. Paginya itu kita masih bisa menemukan sisa-sisa kebakaran itu, uang itu. Ada yang masih bisa dipakai? Tidak ada sama sekali, cuma kepotong semua ya. Ada sekitar, kalau dihitung kita 5 juta ada sisanya. Dari total berapa sebenarnya keseluruhan? Itu kan uang orang tua saya, anak saya yang punya uang. Bukan saya sendiri kan, itu uang bapak saya sendiri. Uang tabungan gitu? Ya, tabungan. Tapi kan orang tua tidak nabung di bank atau apa. Warga bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Selanjutnya, uang bekas kebakaran akan coba ditukar di bank dengan harapan uang tersebut dapat diganti dengan uang utuh agar bisa digunakan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, viral di media sosial Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyinggung pergantian presiden dipercepat. Budi juga menyebut saat ini banyak anomali yang mendorong percepatan pemilu. Dalam video yang beredar di media sosial, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi belak-belakan menyinggung kemungkinan percepatan pergantian presiden. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan ini memicu reaksi keras relawan Prabowo yang menyatakan maksud dibaliknya. Bapak Prabowo Subianto selama ini menganggap mereka adalah orang baik, ya, orang hebat, yang dihormati, dihargai, serta dirangkul, layaknya seorang sahabat, layaknya seorang saudara, dan layaknya seorang dewa. Ya. Walaupun kami secara pribadi, para pendukung Prabowo Subianto maupun secara organisasi selalu mengingatkan kepada Bapak Prabowo bahwa di lingkaran dalam, di lingkaran dirinya adalah banyak toksin, banyak anak macan dan ular yang setiap saat bisa menelan, memangsa, bahkan menggulingkan
kekuasaan dari Bapak Prabowo Subianto ya. Untuk itu saya pribadi maupun organisasi selalu mengingatkan Bapak Prabowo untuk lebih hati-hati dan jangan mudah percaya dengan toksin, anak ular dan anak macan yang ada di sekitarnya ya. Mereka sedang berusaha, mereka sedang bekerja untuk mempercepat proses pelengseran Bapak Prabowo Subianto ya. Diketahui berdasarkan pasal 22E ayat 1 UUD 1945, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jika mengacu pada pemilu 2024, pemilu selanjutnya akan dilaksanakan pada 26 Juni 2029. Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik buka suara terkait video viral tersebut. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budiari. Video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab. Hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 24 Agustus 2026, hadiah sayembara hampir mencapai angka 3,5 miliar rupiah. Pencapaian hadiah sayembara ijazah Gibran diunggah langsung oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di akun sosial media. Denny Indrayana juga meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata. Ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan AI News melaporkan.